dalam hadis, ya, khususnya hadis qudsi, dikatakan bahwa Allah Ta'ala berfirman, kata Allah Ta'ala, wa izzati wa jalali, demi keperkasaanku, kehebatanku dan keagunganku, la ajma'u ala abdi, tak akan berkumpul kepada hambaku, khaufaini, dua ketakutan, wa amnaini, dan dua rasa, ya, aman. Pertama, idza khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah. Jika hambaku hanya takut kepadaku di dunia, niscaya dia akan mendapatkan rasa aman di yaumil qiyamah. Jadi tidak akan mungkin berkumpul dua rasa takut dan dua rasa aman pada hamba Allah Ta'ala, pada hambaku, kata Allah Ta'ala. Pertama adalah jika dia, yakni seorang hamba itu takut kepadaku di dunia, hanya kepada Allah, maka dia akan aman di akhirat nanti, di yaumil qiyamah nanti. Yang kita khawatirkan nanti kan gak aman di yaumil qiyamah, di akhirat. Kalau di dunia kita masih bisa aman, masih bisa mencari perlindungan, masih bisa minta, ya, pelindung apapun bentuknya untuk kita, masih bisa mengelak dari apapun. Namun di yaumil qiyamah tidak akan ada satupun yang bisa mengelak dari hisabnya, dari pembalasan Allah Ta'ala, ya Rabbul Izzati, ya Jalla Jalaluh. Nah, jadi yang pertama adalah kalau seorang hamba di dunia takut hanya kepada Allah, niscaya dan insya Allah di yaumil qiyamah dia akan aman. Kalau Allah menyebut aman, berarti orang itu akan mendapat karunia surga Allah Ta'ala. Jadi kita mesti takut hanya kepada Allah. Yang kedua, wa iza aminani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah. Sebaliknya, kalau hambaku, kata Allah, merasa aman di dunia sehingga dia berani menentang Allah Ta'ala, melanggar syariatnya, apalagi sampai memusuhi, ya, ajaran-ajarannya, baik itu skala terkecil ajaran Allah Ta'ala berupa syiar-syiar dan yang lainnya, apalagi sampai kepada permasalahan yang uzma, ya, yang min a'zamil wajibat, yang merupakan bagian dari kewajiban tinggi, misalkan khilafah, yang merupakan ajaran Islam yang mulia dan agung, yang disepakati oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, ya, juga oleh para ulama salafun salihin dan para ulama fuqaha dan yang lainnya juga. Nah, itu. Maka orang yang merasa aman di dunia sehingga dia berani, ya, melanggar aturan-aturan Allah, sehingga dia kemudian berani bahkan hingga memusuhi, mempersekusi, mengkriminalisasi, ya, ajaran Allah dan siapa saja yang diperintahkan untuk memperjuangkannya, berarti nanti dia termasuk yang kedua, ya, akhaftuhu yaumal qiyamah, dia pasti akan lebih takut nanti di hari kiamat, gak akan aman. Jadi boleh saja nanti mereka-mereka yang zalim ini merasa aman di dunia dengan kekuasaannya, dengan uangnya, dengan pendukungnya, dengan kehebatan-kehebatan yang lain yang semu padahal, yang fana. Namun di yaumil qiyamah mereka tidak akan aman. Mereka akan rasa takut yang luar biasa. Di surah An-Naba sampai digambarkan orang kafir sekalipun menyesal luar biasa. Ya laitani kuntu turaba, binasalah aku. Padahal kalau dulu aku diciptakan lebih baik saja, aku diciptakan seperti tanah saja. Kalau tanah kan benda mati. Nah, gitu. Apalagi nanti mereka yang mengikuti orang-orang kafir. Ya, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari azab Allah Ta'ala, dari siksanya. Masya Allah. Jadi kita perlu ingat, kalau kita takut di dunia kepada Allah saja, kita takut kepada Allah saja di dunia ini, niscaya di akhirat aman. Niscaya di yaumil qiyamah aman. Jadi tolak ukur kita ini bakal aman enggak di akhirat, di dunia kayak takut enggak sama Allah. Gitu ya. Baik tatkala kita sendirian maupun sedang dalam berjamaah. Ya. Tapi sebaliknya, kalau kita di dunia ini merasa aman sehingga berani berbuat apapun yang dikehendaki, mengikuti hawa nafsu yang jelek, ya, sampai kemudian berani, ya, memusuhi ajaran Allah Ta'ala dan mukminat yang berjuang untuk ajaran Allah Ta'ala, maka di akhirat dia tidak akan aman. Justru dia akan merasa takut yang luar biasa. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita dikaruniakan oleh Allah Ta'ala menjadi hamba-hambanya yang takut, ya, yang takut kepada Allah, yang senantiasa taat kepada Allah. Karena
dampak dari rasa takut yang kuat itu akan tunduk dan taat. Itulah mengapa kalau kita ingin khusyuk juga mesti memunculkan rasa khusyah, ketakutan. Maka hamba-hamba Allah yang terpilih di antaranya ulama itu punya khusyah. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Maka ulama-ulama yang betul-betul ya, dia itu dipilih oleh Allah Ta'ala, dia memang betul-betul ulama dan ulama akhirat, ya, maka dia akan khusyahnya tinggi, akan takutnya tinggi kepada Allah. Asdiqul a'izza wal ahibba rahmatullahi alaikum wa ikhwatal iman azzakumullah. Ya, di hadis qudsi yang tadi diriwayatkan dari Imam Ibnu Hibban dalam kitab Sahih Ibnu Hibbannya, dan juga Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, juga Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhudnya tadi itu. Ini mesti kita renungkan terus, dan mesti kita jadikan sebagai salah satu program agar kita dapat meraih ridha Allah Ta'ala dengan cara takutnya hanya kepada Allah, dan waspada jika tidak takut hanya kepada Allah di dunia ini. Karena apa yang kita lakukan di dunia ini akan berbuah dan akan menjadi dampak di akhirat nanti. Dunia ini ibaratnya adalah ladangnya kita, ad-dunya mazra'ah fil akhirah. Nanti di akhirat kita akan menuai hasilnya dari ladang kita ini, akan menuai apapun yang kita lakukan. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Semuanya bakal dihitung, semuanya bakal dihisab, semuanya bakal diberikan balasan, ya, sekecil apapun apalagi yang besar. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar zarrah sekalipun yang baik dapat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Demikian juga yang buruk sekecil apapun nanti dapat balasannya. Ya, akan ada dampaknya. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Maka bagi orang-orang yang bertakwa itu juga ada dampaknya, ada akibatnya. Insyaallah bagi orang yang bertakwa, di surat An-Naba disebutkan innalil muttaqina mafaza. Insyaallah kita akan dikaruniakan keberuntungan. Semoga kita ini akan menjadi dan dijadikan oleh Allah Ta'ala orang-orang yang bertakwa.